Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah wa kulli fadilah wa kulli karamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di musim pandemi COVID-19 ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berikhtiar, yaitu menjaga diri kita, menjaga keluarga, masyarakat kita semua dengan cara 5M, atau ini disebut dengan ikhtiar secara jasadiah atau badaniah. Yang pertama yaitu memakai masker. Untuk menghindari dari paparan virus COVID-19, kita diminta disiplin bermasker sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalasnya atau membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya atau perbuatan yang merugikannya. Ini juga sesuai dengan kaidah fikihiyah, yaitu la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Membahayakan in dan membahayakan out. Ya, begitu. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan. Kita dianjurkan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir agar tangan bersih dan tidak menghantarkan virus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhilu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya dalam bencana sampai dia membasuhnya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak menyadari di manakah posisi kedua tangannya semalam tadi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi tangan perlu terus dibersihkan karena berpotensi menghantar zat tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sering-sering mencuci tangan agar tangannya bersih dan tentu akan terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ini perlu dilakukan dalam rangka ikhtiar menjaga diri agar terhindar dari potensi tertular mereka yang sudah terpapar
virus COVID-19 atau physical distancing, menjaga secara fisik, menjaga jarak. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yuridu mumrindun ala musihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan campurkan unta yang sakit ke dalam unta yang sehat. Ini walaupun hadis ini berkaitan dengan hewan, tetapi bisa digunakan dalam konteks penyebaran virus. Hadis ini menandakan bahwa jangan sampai orang yang sakit, atau kalau dalam ini hewan yang sakit, dicampurkan dengan hewan yang sakit yang lain. Begitu juga manusia juga, karena potensi penyebaran virus ya ini akan menyebar secara luas. Oleh karena itu apa? Diberi jarak atau menjaga jarak begitu, sehingga akan terhindar dari virus. Kemudian yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Kerumunan adalah kondisi potensial untuk terjadinya paparan virus COVID-19. Di masa pandemi, kerumunan harus dijauhi. Hadis riwayat Bukhari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa firra minal majdzumi kama tafirru minal asadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Ini sesuai juga dengan kaidah fikihah ad-dararu yuzalu, kemudaratan atau berbahaya itu harus dihindari. Atau bahasanya sesuatu yang akan menimbulkan bahaya maka harus dihindari. Jadi kalau kita lihat kerumunan itu kan banyak orang ya, kita tidak tahu di antara mereka siapa yang sakit, di antara mereka siapa yang terkena COVID, maka lebih baik menjauhi kerumunan sehingga akan terhindar dari virus COVID-19. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membatasi interaksi. Penularan virus COVID-19 antara lain dari droplet yang keluar saat orang saling berkomunikasi dan berinteraksi. Membatasi interaksi penting untuk jaga diri di saat pandemi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkit suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya. Ini juga sesuai dengan kaidah fikih ad-dararu yudfa'u biqadril imkani. Kemudian kemudaratan atau sesuatu yang menimbulkan bahaya atau berbahaya atau sesuatu yang berbahaya itu harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan. Itu mungkin 5 cara secara ikhtiar, secara jasadiah, secara badan, fisik yang harus kita lakukan sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari virus corona. Itu beberapa dalil yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan
menambah daya, kekuatan, keyakinan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad